berbagai cara untuk mencapai tingkat produksi yang sama. Nomor 5. Marginal rate of technical substitution, secara arti MRTS, menggambarkan seberapa banyak unit input yang dapat dikurangi sementara unit input lain ditambahkan sedemikian rupa sehingga produksi tetap konsisten. Yang keenam, peran penerima dan biaya dalam produksi. Yang pertama, penerimaan atau revenue merupakan total pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan output. Penerimaan ini berasal dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, biaya cost merupakan pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi, termasuk pembelian bahan baku, upah, tenaga kerja, biaya sewa, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, return to scale. Return scale adalah konsep dalam metode mikro yang mengukur bagaimana perubahan profesional dalam input produksi seperti tenaga kerja, modal, atau bahan baku mempengaruhi output perusahaan. Terdapat 3 jenis return to scale. Yang pertama, increasing return to scale. Yang kedua, constant return to scale. Yang ketiga, decreasing return to scale. Yang ke-8, fungsi produksi empiris. Fungsi produksi empiris adalah konsep dalam ekonomi mikro yang berfokus pada analisis data empiris untuk mengidentifikasi hubungan antara input produksi dan output yang dihasilkan dalam dunia nyata yang melibatkan penggunaan data empiris dari kegiatan produksi aktual untuk membangun model matematis atau statistik yang menggambarkan bagaimana perubahan dalam input produksi mempengaruhi output. Yang ke-9, metode pengganaan input. Metode pengganaan input merujuk pada cara perusahaan memperoleh faktor produksi yang diperlukan untuk proses produksi. Secara umum, ada beberapa metode pengganaan input termasuk pembelian, penyewaan, kontrak, dan penggunaan internal. 10. Biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya yang terjadi dalam melakukan suatu transaksi ekonomi seperti pembelian atau penjualan barang atau jasa. Ini mencakup biaya-biaya seperti biaya pencarian informasi, negosiasi, administrasi, dan biaya lainnya yang terkait dengan proses transaksi. Biaya transaksi dapat mempengaruhi efisiensi pasar dan alokasi sumber daya, serta mempengaruhi keputusan ekonomi, individu, dan perilaku pasar secara keseluruhan. Yang ke-11, implikasi investasi khusus. Implikasi investasi khusus merujuk pada dampak atau konsekuensi yang timbul dari keputusan investasi yang spesifik. Pertumbuhan dan pendapatan, risiko dan pengembalian, efisiensi dan produktivitas, kepemilikan dan kontrol. 12. Pengganaan input yang opsional. Pengganaan input yang opsional merujuk pada proses memilih kombinasi input yang paling efisiensi dalam mencapai tujuan produksi. Perusahaan ini melibatkan identifikasi dan alokasi sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output yang diinginkan dengan biaya yang minimal. Dalam melakukan pengganaan input yang optimal, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti produktivitas input, biaya input, serta tingkat output yang diinginkan. Yang ke-13, trade of economics. Trade of economics adalah konsep yang menggambarkan situasi di mana memilih satu berarti harus mengorbankan sesuatu yang lain. Dalam konteks ekonomi, trade-off seringkali terjadi antara berbagai pilihan biaya yang memiliki manfaat dan biaya yang berbeda-beda. Terima kasih. Itu sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.